Ya, halo Budum, gue mau bikin browsing sekarang. Jadi browsingnya kayaknya bakal muncul di sini, ya kan? Nih, di bagian kosong sini. Dan gue bakal fokus facecamnya di sebelah kanan kalian. Dan browsing kali ini tuh mungkin kebanyakan orang mikirnya transfer window ya, tapi nggak cuma transfer window sih. Ada beberapa announcement kayak Myanmar salah satunya, terus juga di sini yang gua notes kayak MCB atau MLBB Champions Battle Fall itu juga akan terjalankan dan itu akan menjadi wildcard pertama yang kebetulan dari 8 region wildcard yang bakal bertanding. Jadi buat teman-teman yang nanya kayak Liga Latam kapan, RRQ akhir dan segala macamnya, terus Mongolia itu kapan, nanti bakal kita update. Jadi satu-satu dulu ya kan, terutama untuk MCB dulu. Jadi kita bakal mulai dari Nepal dan Bangladesh. Seperti yang kita ketahui lah teman-teman, untuk sekarang kan MCB Battlefall ini udah memasuki babak terakhir ya kan, dimana ada dua region, terutama yang pertama kan Bangladesh dan juga Nepal. Jadi top 2 dari masing-masing MNC Fall sama MBC Fall bakal bertanding di MCB Fall. Nah ini adalah event yang bracketnya teman-teman bisa lihat sendiri ya kan. Jadi untuk di bracketnya sendiri kebetulan ada double elimination dan seperti biasa akan menggunakan sistem best of 5 series ya harusnya. Jadi untuk sistemnya sebenarnya kalau sistemnya itu semua match bakal bertanding dengan best of 3 series. Cuma buat final lower bracket itu bakal ditandingkan dengan best of 5 dan untuk grand final best of 7-nya itu ya berarti cuma di grand final teman-teman. Dan pertandingan grand final ini menarik gitu loh. Jadi hari Sabtu bukan hari Minggu ya. Hari Sabtu tanggal 16 September 2023 jam 13.15 waktu Indonesia bagian Barat. Kayaknya itu abis restream bisa sih gua breakdownin ya lebih tepatnya. Karena kebetulan ini kan salah satu tim yang akan bergerak atau berangkat ke wildcard. Jadi menurut gua ini lumayan penting dan data yang harus dikolek atau data yang harus diambil juga ini nanti akan mempengaruhi bagaimana pertandingan di wildcard gitu loh. Ya lumayan lah ya untuk satu region ini. Dan teman-teman for your information, ini eventnya di offline kan ya kan. Di offline kan, jadi emang kebetulan kalau teman-teman mungkin nanti mau nonton breakdownnya pasti akan ada panggungnya karena pertandingannya offline ya. Wajar lah untuk menentukan ke ajang M Series ya kan. Jadi emang lumayan perlu persiapan yang bener-bener prepare well gitu atau well prepared. Oke, ini dia info pertama yaitu buat tim pertama wildcard ya kan teman-teman dari region Nepal dan juga Bangladesh. Selanjutnya untuk informasi yang kedua atau browsingan yang kedua datang dari Real Mobile Legends ID ya kan. Yaitu adalah MICC. Nah ini sebenarnya rada-rada kangen sih karena konotasinya atau maknanya kayaknya mirip deh sama MIC pertama kali waktu tahun 2019 sampai 2020-an kalau nggak salah. Jadi MIC ini Mobile Legends Bang Bang Indonesia Community Cup ya kan. Yang dimana kalau yang gue lihat-lihat ya ini kan ada season yang pertama. Kemungkinan besar gue nggak tahu sih ini kota-kota mana aja karena kalau dari logo ya kan, kalau dari logo sih kayak ada jembatan Palembang, Jakarta juga termasuk. Terus mungkin Padang juga salah satunya dan masih banyak region-region lainnya. Cuma kebetulan kalau yang gua notice ya dari turnamen ini, kayaknya turnamen ini tuh bener-bener turnamen yang open buat komunitas manapun di berbagai macam region. Karena kalau kita berkaca dari MIC yang sebelumnya yang udah-udah ya teman-teman ya, itu kan bener-bener kayak pemain dari wilayah itu doang yang boleh bertanding gitu loh. Dan kebetulan muncul lagi nih MICC season yang pertama dan gue berharap nggak cuma satu season, gue berharap nggak cuma satu turnamen jalan abis itu kelar ya kan. Gue berharap kayak MIC waktu zaman 2019. Kalian inget nggak zamannya Birul, JHH, siapa lagi, Maipan, satu tim terus tiba-tiba mereka dapetin kesempatan untuk bermain di Pro Scene. Dan bahkan walaupun misah timnya, tapi seenggaknya itu kayak menandakan kalau seandainya si MIC ini berhasil gitu loh. Ya kita tunggu nanti MICC bakal kayak gimana. Selanjutnya informasi soal venue dari playoffnya MPL Indonesia season yang ke-12. Jadi buat temen-temen, buat yang nggak tahu juga ya kan, kalau sebenarnya nanti offline event dari MPL ID di playoff ini akan diadakan di Mahaka Square atau di Britama Arena atau venue yang sama seperti MPL Indonesia season yang ketiga zamannya Onyx Esports menangin turnamen MPL season yang ketiga pada saat itu. Dan kalau nggak salah bener-bener sesaat sebelum ke MSC dan bahkan Piala Presiden deh. Jadi ini adalah tempat di mana Udil angkat piala, itu simpelnya ya teman-teman ya.
akan diadakan pada tanggal 11 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2023. Dan buat teman-teman yang mungkin mau dapetin informasi tiketnya, ya kan, nih informasi tiketnya ada di sini. Harganya sih ya oke lah ya, karena ada yang mythic, ada yang legend. Jadi mungkin buat teman-teman yang merasa kalau bang gue quote-nya di legend, ya nggak apa-apa, silahkan beli yang di legend. Tapi gue penasaran nih harga tiket buat tanggal 15-nya mana nih, ya kan? Karena di sini nggak ada informasinya nih. Cuma sampai tanggal hari ketiga atau tanggal 13 Oktober 2023. Jadi tolong Blibli dan Munten ya, persiapkan nanti informasi yang lebih detail biar teman-teman kita pada bisa war tiket buat grand final ya. Kali aja mereka booking tiket dari sekarang biar mereka lebih prepare untuk persiapan Mahaka Square ini nih, karena tempatnya ya sebenarnya emang lumayan lumayan tricky gitu loh di Jakarta Utara teman-teman. Tapi ya buat teman-teman yang mungkin udah pernah ngerasain MPL season yang ketiga, ya tempat yang sama untuk venue playoff-nya akan diadakan untuk season 12 kali ini juga. Selanjutnya adalah informasi untuk MPL Invitational. Dimana kalau teman-teman lihat sekarang MPL Invitational kan bakal diadakan secara offline. Dan untuk tanggalnya adalah tanggal 15 sampai 19 November 2023. Dan untuk babak group stage-nya online, ya kan, ini yang menarik nih, gara-gara babak group stage-nya online sih. Tanggal 15 sampai 16 November, gue berharap walaupun online, tapi tandingnya di Indonesia gitu loh. Jadi emang mereka udah bener-bener lebih prepare. Dan jadinya pas venue playoff-nya yang akan diadakan di GBK Basketball Hall Jakarta, itu mereka udah tinggal datang gitu loh. Jadi nggak perlu flight jauh-jauh atau segala macamnya. Dan untuk MPL Invitational, ini gue nggak tahu sih bakal berapa tim yang di-invite, bakal region mana-mana aja yang bakal join juga. Karena yang gue lihat di sini cuma ada tanggalnya, terus juga ada venue playoff-nya dan prize pool 100.000 US dollar. Kalau kita berbicara MPL Invitational, ya mungkin gak jauh-jauh dari latihan sebelum M Series. Apalagi kan tanggalnya pas banget nih, tanggal sesaat sebelum wildcard. Jadi yang gue lihat MPL Invitational ini gak cuma latihan atau ajang untuk menjadi tolak ukur ini ya M Series ya, tapi juga wildcard-nya juga kebetulan mungkin untuk beberapa region kayak Malaysia, Singapura, Kambodia, dan salah satunya mungkin Myanmar kalau misalkan dapat slot gitu loh. Kita tunggu aja siapa-siapa aja yang bakal dapetin slot untuk MPL Invitational. Selanjutnya kita bakal dapetin informasi dari Myanmar. Jadi Myanmar ini udah munculin beberapa nama ya kan, yang mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Nanti bakal gua minta tolong Agus buat zoom ya kan. Jadi dari Myanmar ini ada 8 tim roster M5 Qualifier 2023. Dan kebetulan juara di sini akan langsung lolos ke fase grup dari M5. Jadi mereka nggak ke wildcard, mereka nggak bakal bertanding ulang lagi, mereka nggak bakal capek-capek ke Malaysia. Mereka langsung menuju ke Filipina untuk di tanggal, wah udah boleh diumumin kata tanggal untuk M5-nya teman-teman ya. Kita mulai dari tim yang pertama, Mythic Seal. Widih, jadi ada siapa nih bacanya? Shide, ada Juno, Ken, Justin, Rubidide, dan juga Haikap. Jadi kebetulan mantan pemainnya Falcon Esports ini bakal join ke Mythic Seal ya. Dan bahkan diumumkan paling pertama page-nya gambarnya teman-teman. Terus untuk Falcon Esports ada Dax, God Level, Jax. Jax ini yang main Digi ya. Ada Don, ada Mok, ada Pax7, ada Royal Milk, Simple, Benny, dan juga Fayan. Jadi rata-rata adalah pemain jebolan dari timnasnya Myanmar kemarin ya kan, yang dimana Fayan, Royal Milk, ini bukan yang timnas ini. Timnas itu masih zamannya Justin dan kawan-kawan ya. Jadi rata-rata nama-nama player yang kayak udah pernah main kayak Royal Milk, Fayan, Mok, Benny, dan juga Jax, ini mantan Phoenix Esports yang kebetulan join di ajang MSC. Jadi bukan SEA Games. Kalau SEA Games kan Falcon lamanya. Phoenix ini ya kan, rata-rata pemain Phoenix ternyata diakuisisi sama Falcon Esports, dan jadinya ya buat ex Falcon Esports yang kayak Justin, Ken, Ruby Didi, itu dia di Mythic Seal gitu loh. Next ada Burmese Ghouls. Burmese Ghouls logo baru ya kan. Ada Lin Daddy, Carbon, ada Nico, ada Shadow, Lina, Stitch, dan juga Blink. Dan untuk AI Esports ada PS, ada Black, ada Panda. Panda main lagi dia ya. Ada Beno, ada Alita, dan juga Oh My Jenny. Nah ini dia satu tim yang gue masih penasaran, AI Esports. Karena AI Esports ini kebetulan jadi runner up waktu di ajang MSC Qualifier Myanmar. Dan gue lebih penasaran di season ini karena gak cuma adanya Falcon, gak cuma adanya Mythic Seal, tapi ada AI Esports dan juga Burmese Gold yang terbaru teman-teman. Selanjutnya ada 9K MG Esports. Ada Shine GG, ada Khan Turain, ada Yoide, ada Snake One, ada
AI, ada Ramon Blake, ada Egil, dan juga Unlimited. Jadi ini nama-nama baru juga. 9KMG Esports. Terus juga ada Zeno Esports, ada Bird, ada Ying, ada Kafu Polaisi, ada Tycoon, ada Ekli, ada Vigor, dan juga Comet Opapa. Comet Opapa serius namanya? Comet Opapa. Lalu untuk tim ketujuh ada tim Mahar. Tim Mahar ini ada Kian Lee, ada Kelly, ada Bun Bun Kau. Wih, namanya susah banget ini. Bun Bun Hik 999, ya kan? Terus ada Jina, ada Kyox, ada Gumi, ada Tanpok, dan juga ada M-God. Terakhir ada Wrecking Crew. Wrecking Crew ini ada Xiaoyan, ada Blood Kikaka, ada Evo, ada Eru X Hut Hut. Ini nama Myanmar susah-susah juga ya. Ada Prime Coin dan juga ada Jimbe. Jadi ya kita tinggal tunggu aja nih untuk Myanmar ya kan. Grand finalnya bakal seperti apa dan siapa kira-kira yang bakal masuk ke M5 langsung via Myanmar. Itu yang bakal gue tungguin juga sebenarnya. Selanjutnya baru dari Nusantara, yang dimana ada beberapa perubahan roster terutama untuk dari MDL ke MPL, MPL ke MDL, atau bahkan yang dari free agent ke MDL. Kita mulai dari Bigetron Alpha dulu. Saken dari MPL turun ke MDL. Oh ini menurut gue cukup mengejutkan karena ya Shiva udah naik ya kan, Saken malah tiba-tiba turun. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Terutama untuk Sakennya sendiri ya kan di Bigetron Alpha, apakah memang dia mengalami penurunan atau dia memang ditaruh di MDL dulu biar jadi motivasi tambahan agar nanti dia came up lagi ke MPL lebih kuat. But good luck buat Saken ya kan, terutama di MDL. Dan welcome untuk pemain muda baru. Sebenarnya gak muda-muda banget sih, ini pemain udah lama, sempat main di OP juga teman-teman. Dia adalah Narashi yang kebetulan dari MDL naik ke MPL. Narashi ini pemain XP laner, dia juga kebetulan XP laner yang cukup solid dalam team fight. Dan ini gue yang jadi penasaran ya, Sorizo ini kan udah kayak player yang bener-bener disorot hampir semua analis, streamer, caster juga salah satunya. Mungkin Mirkos yang lebih detail terutama untuk Sorizo. Apalagi dengan development dari Sorizo yang season sebelumnya nggak sebersinar season sekarang. Datang Narashi, apakah akan menjadi perubahan atau nantinya akan ada line up baru dari Bigetron Alpha dengan Narashi di dalamnya. Terus juga ada Marzi, ini adalah pemain baru free agent ya kan, dan join ke MDL. Gua cukup tertarik sih untuk beberapa pemain-pemain baru dengan nama baru dengan nol experience. Jadi menurut gue beberapa pemain-pemain sekarang yang di MDL juga out of nowhere, kadang kalau misalkan diadu sama MPL kadang memberikan perlawanan gitu loh. Tapi memang kalau kita berbicara Marzi ini kan nama baru, jadi ya tinggal kita tunggu aja bagaimana perkembangan di Bigetron Beta nantinya. Dan ada sedikit perubahan juga terutama untuk Race Boy ya kan. Race Boy yang sebelumnya jadi analis sekarang jadi asisten coach. Dan kebetulan posisi analis dari Race Boy ini digantikan oleh Coach Falah. Yang dimana Coach Falah ini adalah coach dari MDL sekarang naik ke MPL. Berarti kemungkinan besar untuk yang naik ke panggung adalah yang pertama Coach Aldo, yang kedua adalah Coach Falah. Lalu dari free agent, lebih tepatnya dari Bigetron Era sih, ini ditransfer langsung nih Susu Gajah. Setelah memenangkan turnamen ladies kemarin, sekarang Susu Gajah bersama dengan Bigetron Beta. Dan ini menurut gue menarik ya, karena jadi mereka dari Bigetron itu manfaatin hampir semua source-nya, dari segi player, coaching staff, dan segala macamnya, detail-detail yang benar-benar penting agar mereka tuh benar-benar build up timnya baik dari bawah sampai dari atasnya secara komposisi yang lengkap. Cuma menurut gue yang paling menarik adalah gue nungguin nih Coach Falah sama Coach Aldo untuk ngedraft Bigetron Alpha. Karena kebetulan Coach Falah kan jadi analis. Jadi yang kemungkinan besar untuk naik ke panggung adalah head coach dan juga analis. Let's see bakal seperti apa nantinya. Dan sebagai informasi penutup kita ada update dari EVOS Legends dan EVOS Icon. Salah satunya adalah yang naik dan juga yang kembali lagi ke MDL. Kita bakal welcomein Psychots dulu ya kan. Yang dimana Psychots ini dari free agent balik lagi ke MDL. Berarti dia akan bermain kembali bersama dengan EVOS Icon. Dan Veldora. Berarti dengan Veldora naik dari EVOS Icon ke EVOS Legends menandakan bahwa EVOS Legends bisa saja membawakan line up WCG-nya atau World Cyber Game-nya waktu mereka menang juara dunia di Korea. Nah ini Veldora ini emang menarik perhatian banyak orang teman-teman. Karena waktu di ESL aja dia bisa-bisanya loh nge-solo kill XP laner juara MSC si Nuts, dan juga nge-solo kill juara M4 World Championship, yaitu adalah Sunford gitu loh. Jadi emang cukup mengejutkan. Apalagi XP laner nge-solo kill itu kan jatuhnya emang
mainin mekanik banget, apalagi Veldora masih muda. Nah, dengan sisa 5 match pertandingan dari EVOS Legends, kira-kira mampu nggak ya untuk Veldora membawakan gameplay yang baru dan mengubah skenario permainan? Apalagi kalau kita match upin nih, lawannya dia secara internal itu adalah si Fluffy, yang dimana Fluffy juga explainer yang udah punya pengalaman, veteran juga bisa dibilang iya, dan secara laning phase, secara team fight dia juga solid banget. Tinggal kita lihat nih line up seperti apa yang akan dibawakan sama EVOS Legends nantinya, karena kebetulan minggu ini EVOS Legends juga akan bermain, dan itu yang bakal gua tunggu-tunggu. Kira-kira perubahannya bakal seperti apa, dan line up utama, roster utamanya bakal siapa aja yang bermain, itu bener-bener masih penuh pertanyaan. Tapi kalau menurut kalian, kira-kira rosternya siapa aja yang main? Tulis kolom komentar biar kita diskusi. Masih dari EVOS Legends, tapi perubahannya nggak cuma ada di players, nggak cuma up and down players, ya kan? Nggak cuma welcoming new players, tapi juga new roles. Sekarang Caleb yang sebelumnya jadi drafter berubah jadi asisten coach. Dan Textam yang sebelumnya jadi asisten coach sekarang jadi analis. Secara melihat role yang baru ini, yang diubah-ubah ini oleh EVOS Legends itu sendiri, berarti next week atau week yang ketujuh ini, besok sih lebih tepat. Enggak besok sih, sekarang hari ini, karena uploadnya gue jam 9 pagi kan. Ya berarti yang naik ke panggungnya dari EVOS Legends pas derby klasik nanti, yaitu yang pertama jelas AG sebagai head coach, yang kedua berarti asisten coachnya Textam. Dan kita lihat seperti apa perubahan yang akan dibawakan, karena terakhir kali kalau nggak salah ya, AG yang bener-bener ngedraft itu sebelum diumumkan di week yang ketiga deh. Dan Caleb kan came up jadi drafter untuk di week yang ketiga. Nah gue nggak tahu tuh, waktu terakhir week yang kedua AG masih jadi head coach, dan juga kalau kita berbicara analis masih ada Textam, apakah ini akan membawa perubahan? Karena week yang kedua kebetulan EVOS Legends ya masih wangi lah ya jatuhnya. Tapi menurut kalian apakah nanti roster WCG ya kan, atau roster WCG bakal klop juga nih sama Coach Agi dan juga Coach Textam yang bakal ngedraft? Karena kebetulan kalau kita berbicara untuk roster WCG atau EVOS Icon full roster, ini kan barangnya sama Caleb nih ya kan. Ya tinggal kita tunggu aja bakal seperti apa roster terbaru dari EVOS Legends di minggu ini. Ya, Kak Browsing kali ini emang kebetulan membuat tema baru ya, karena gue juga lagi nginep di Five Brothers. Dan mana Bet? Tuh, ya nggak Bet? Pakai baju dong. Pakai baju dong. Ini gue sempet-sempetin buat konten ya kan. Ya udah Bet. Closing Bet. Nih, sama ceweknya Abed juga. Cie. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa buat di like lah, di subscribe. Udah banyak ilmu, lu bukan pada bersyukur ya dapat ilmu gratis. Tinggal like, subscribe aja. Sama kalau boleh join juga boleh lah ya. Join biar dapat recehan Bapak, membership ya. Yeah. Lumayan buat jajan, cimpang. Lu pada tega banget sih lu. Bet, tutor dapat cewek cakep Bet. Harus ganteng. Perlu usaha dan doa sama ya. Udah coba dulu dan ternyata. Wih. Bisa ya lu.